Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang materi mata kuliah akuntansi internasional yang berjudul Akuntansi Komparatif Eropa dan Akuntansi Komparatif Amerika dan Asia. Baik, pertama-tama yang akan menjelaskan di sini terlebih dahulu adalah saya sendiri yaitu Revi Sapira, dan di slide selanjutnya akan ada teman-teman saya yaitu Safia Andriani dan Cecilia Ayuni Lestari. Pengertian akuntansi komparatif. Akuntansi komparatif adalah akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip akuntansi antar negara yang berbeda dan harmonisasi, berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi lainnya. Yang pertama, kami akan membahas tentang materi komparatif yang berfokus pada 5 anggota Uni Eropa, yaitu Republik Ceko, Prancis, Jerman, dan Belanda, merupakan anggota asli masyarakat ekonomi Uni Eropa ketika organisasi didirikan pada tahun 1957. Inggris bergabung pada tahun 1973. Keempat negara ini memiliki ekonomi yang berkembang pesat dan merupakan rumah bagi banyak perusahaan multinasional terbesar dunia. IFRS dalam Uni Eropa. Pada tahun 2002, Uni Eropa menyetujui sebuah aturan akuntansi yang mengharuskan semua perusahaan Uni Eropa yang terdaftar dalam sebuah pasar resmi untuk mengikuti IFRS dalam laporan keuangan gabungan untuk gabungan mereka dimulai pada tahun 2005. Untuk memahami akuntansi di Eropa, seseorang harus bisa memahami IFRS dan persyaratan akuntansi setempat. Banyak perusahaan akan memilih untuk mengikuti persyaratan setempat di perusahaan-perusahaan di mana IFRS digunakan. Tinjauan tentang IFRS. 1. Persyaratan IFRS. A. Laporan keuangan perusahaan tertutup Prancis dan Jerman harus disusun dengan menggunakan persyaratan akuntansi setempat, karena laporan ini merupakan dasar untuk pajak dan dividen. B. IFRS tidak diperbolehkan dalam laporan keuangan perusahaan pribadi yang tidak terdaftar di Ceko, karena dianggap bahwa IFRS bisa terlalu rumit dan memakan biaya untuk perusahaan-perusahaan pribadi yang kecil ini. 2. Laporan keuangan. Laporan keuangan IFRS terdiri atas neraca gabungan, laporan laba rugi, laporan kas, laporan perubahan ekuitas, atau laporan laba rugi dan pengeluaran yang diakui, dan catatan penjelasan. 3. Patokan akuntansi. Dalam IFRS, semua kombinasi bisnis dianggap sebagai pembelajaran. Sistem akuntansi keuangan 5 negara. Prancis merupakan penyokong utama dunia dalam kesamaan akuntansi nasional. Menteri Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptable General Formal yang pertama pada September 1947. Plan Comptable General berisi tujuan dan prinsip laporan dan akuntansi keuangan, definisi aset, utang, ekuitas, pemegang saham, pendapatan, dan pengeluaran. Aturan-aturan dan valuasi pengakuan, daftar akun, persyaratan penggunaannya, dan persyaratan tata buku dan lainnya yang telah distandarisasi. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Ada 5 perusahaan besar yang terlibat dalam penyusunan standar di Prancis. 1. Conseil National de la Comptabilité atau Badan Akuntansi Nasional. 2. Comité de la Réglementation Comptable atau Komite Regulasi Akuntansi. 3. Autorité des Marchés Financiers atau Otoritas Pasar Keuangan. 4. Ordre des Experts Comptables atau Institut Akuntan Publik. 5. Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes atau Institut Nasional Undang-Undang Auditor. Laporan keuangan. Perusahaan di Prancis harus melaporkan hal-hal berikut. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, laporan direktur. Dan kelima, laporan auditor. Patokan akuntansi. Semua perusahaan Prancis harus mengikuti regulasi tetap dari ketentuan pada tingkat perusahaan pribadi.
Akuntansi untuk perusahaan pribadi merupakan dasar hukum untuk membagikan dividen dan menghitung penghasilan wajib pajak. Aset-aset berwujud biasanya dihitung berdasarkan nilai perolehan. Laporan keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan manajemen, dan yang ketiga laporan auditor. Sistem penyusunan standar akuntansi Jerman secara umum sama dengan sistem digunakan di Inggris dan Amerika Serikat, dan sama dengan IASB. Berdasarkan Commercial Code atau HGB, metode pembelian atau akuisisi merupakan metode penggabungan yang mendasar, tapi penyatuan kepentingan atau pooling of interest bisa diterima dalam keadaan tertentu. Ada 2 bentuk metode pembelian yang diizinkan, yaitu metode nilai buku dan metode evaluasi biaya, yang berbeda dalam laporan kepentingan minoritas. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi Republik Ceko. Legislasi ini berisi persyaratan untuk laporan keuangan tahunan, pajak penghasilan, audit, dan pertemuan rapat pemegang saham. Laporan keuangan. Laporan keuangan harus bersifat komparatif, terdiri dari akun keuntungan dan kerugian atau laporan laba rugi. Pengukuran akuntansi berdasarkan pengukuran Commercial Code atau HGB. Metode pembelian atau akuisisi merupakan metode penggabungan yang mendasar, tapi penyatuan kepentingan atau pooling of interest bisa diterima dalam keadaan tertentu. Akuntansi Belanda memberikan beberapa paradoks yang menarik. Akuntansi Belanda dianggap sebagai sebuah cabang ekonomi bisnis. Akibatnya, banyak pemikiran ekonomi yang dicurahkan untuk topik-topik akuntansi dan khususnya pada pengukuran akuntansi. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Regulasi akuntansi di Belanda tetap bersifat liberal hingga munculnya ECT on Annual Financial Statement pada tahun 1970. Yaitu, yang pertama, laporan keuangan harus menunjukkan gambaran yang jelas dari posisi keuangan dan hasil tahun tersebut. Dan semua artikelnya harus dikelompokkan dan dijelaskan dengan tepat. Yang kedua, laporan keuangan harus disusun berdasarkan praktik bisnis yang aman. Yang ketiga, dasar-dasar untuk penulisan aset dan utang serta untuk menentukan hasil operasi harus diungkapkan. Yang keempat, laporan keuangan harus disusun pada dasar yang konsisten, dan pengaruh material dari perubahan dalam prinsip-prinsip akuntansi harus diungkapkan dengan tepat. Informasi keuangan untuk periode terdahulu harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan kaki yang menyertainya. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan praktik bisnis yang aman. Dasar-dasar untuk penulisan aset dan utang serta untuk menentukan hasil operasi harus diungkapkan. Laporan keuangan harus disusun pada dasar yang konsisten dan pengaruh material dan perubahan dalam prinsip-prinsip akuntan yang diungkapkan dengan tepat. Informasi keuangan untuk periode terdahulu harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan kaki yang menyertainya. Laporan keuangan dibagi menjadi 5. Yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga catatan, yang keempat laporan direktur, dan yang kelima informasi lainnya sudah ditentukan. Pengukuran akuntansi. Walaupun metode akuntansi penyatuan kepentingan untuk penggabungan bisnis diperbolehkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Metode ini jarang digunakan di Belanda. Metode pembelian merupakan praktik yang umum. Akuntansi di Inggris berkembang sebagai sebuah ilmu tunggal, secara pragmatis, merespon terhadap kebutuhan dan praktik bisnis. Laporan keuangan. Laporan keuangan Inggris merupakan yang paling komprehensif di dunia. Laporan keuangan biasanya mencakup laporan direktur, akun laba dan rugi serta neraca, laporan arus kas, laporan keseluruhan laba dan rugi, laporan kebijakan akuntansi, dan catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan. Laporan auditor. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Undang-Undang tahun 1981 juga menetapkan 5 prinsip akuntansi dasar. Yang pertama, pendapatan dan beban disesuaikan dengan dasar akrual. Yang kedua, aset dan kewajiban individu dalam setiap golongan aset dan kewajiban dihitung secara terpisah. Yang ketiga, prinsip konservatisme atau kehati-hatian diterapkan.
khususnya dalam pengenalan penghasilan yang didapat dan semua kewajiban dan kerugian yang ditemukan. Yang keempat, penerapan kewajiban akuntansi yang konsisten diharuskan dari tahun ke tahun. Prinsip perusahaan yang terus berjalan bisa diterapkan untuk entitas yang sedang dihitung. 5. Sistem akuntansi keuangan nasional. Yang pertama, Amerika Serikat. Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Khusus Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standard Board atau VASB. Akan tetapi yang menjadi penyokong kewenangan terhadap standarisasi mereka adalah Agensi Kepemerintahan Komisi Keamanan dan Kurs atau Securities and Exchange Commission atau SEC. Di antara semuanya yang paling penting adalah pembentukan PCAOB, yaitu sebuah organisasi non-profit yang diawasi langsung oleh SEC. PCAOB memiliki tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan audit, pengendalian kualitas, etika, kemandirian, dan standarisasi lainnya yang berhubungan dengan persiapan untuk laporan audit perusahaan agar lebih aman diketahui oleh publik. Yang kedua, mengawasi subjek audit perusahaan publik terhadap keamanan hukum. Yang ketiga, memeriksa akuntansi firma publik yang telah terdaftar. Yang keempat, mendukung akuntansi firma publik serta memberikan kasus kepada SEC atau badan lain untuk menginvestasikan lebih lanjut. Laporan keuangan. Tipe laporan keuangan tahunan pada perusahaan besar di Amerika Serikat memiliki beberapa komponen di bawah ini. Yang pertama, laporan manajemen. Yang kedua, laporan auditor independen. Yang ketiga, laporan keuangan primer. Yang termasuk di dalam laporan keuangan primer adalah laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laba rugi komprehensif, dan perubahan ekuitas pemegang saham. Yang keempat, diskusi manajemen, analisis hasil operasional dan kondisi keuangan. Yang kelima, penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang lebih kritis pada laporan keuangan. Yang keenam, catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh, perbandingan data keuangan selama 5 atau 10 tahun dan data triwulan terpilih. Patokan akuntansi di Amerika Serikat berasumsi bahwa kesatuan bisnis akan terus berlangsung jika terus diperhatikan dasar perhitungan akrual cukup meresap, serta peraturan transaksi dan pengenalan event sangat bergantung pada konsep yang cocok. Yang kedua, Meksiko. Meksiko menurut IASB adalah sebagai panduan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang muncul, terutama dalam kasus di mana tidak tercantum dalam standarisasi Meksiko. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi di Meksiko. Mexican Commercial Code dan Hukum Pendapatan Pajak mengandung persyaratan untuk menjaga kumpulan data pembukuan tertentu dan mempersiapkan laporan keuangan, akan tetapi pengaruh mereka terhadap laporan keuangan secara umum tidaklah lebih besar. Laporan keuangan. Perbandingan laporan keuangan gabungan yang harus disiapkan yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, laporan perubahan posisi keuangan. Yang ketiga, Jepang. Pembukuan dan laporan keuangan Jepang menggambarkan adanya percampuran dari pengaruh domestik dan internasional. Dua agensi pemerintahan yang terpisah memiliki tanggung jawab regulasi akuntansi. Dan terdapat pengaruh yang lebih jauh lagi dari undang-undang pajak penghasilan perusahaan Jepang. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham, laporan bisnis, jadwal terkait. Yang keempat, Cina. Cina memiliki seperempat populasi dunia dan reformasi orientasi pasarnya membantu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Ciri-ciri penting mencakup pembagian sistem kepemilikan saham, privatisasi dan pengembangan penukaran saham, terorganisasi dan pendaftaran saham perusahaan Cina dalam bursa saham barat. Meskipun demikian, perusahaan milik negara masih mendominasi banyak kunci industri pada apa yang orang Cina sebut ekonomi pasar sosialis, yaitu ekonomi berencana dengan adaptasi pasar. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Standar dasar akuntansi di Cina antara lain ketentuan umum, pembuatan keputusan di bidang ekonomi perusahaan menguntungkan berbasis percadangan atau akrual. Yang kedua, informasi persyaratan akuntansi kualitatif, presentasi terpercaya, relevan,
bisa dipahami, bisa dibandingkan, isi melebihi bentuk penilaian, penjelasan tiap elemen, aset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban dan laba. Pengukuran akuntansi. Pada umumnya, biaya perolehan jika elemen diukur pada biaya pergantian nilai realisasi bersih nilai sekarang atau harga pasar. Perusahaan harus yakin bahwa jumlah tersebut ada dan bisa dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan terdiri neraca, laporan laba rugi, dan catatan. Yang kelima, India. Regulasi dan pelaksana akuntansi. Dewan Akuntansi Standar Accounting Standard Board menerbitkan Indian Accounting Standards atau AS, dan Dewan Audit dan Asuransi Standar Auditing and Assurance Standard Board menerbitkan Auditing Assurance Standards atau AAS. AS menurut undang-undang berwenang dan AAS adalah persyaratan untuk praktik proses audit. Institut diawasi oleh Departemen Urusan Perusahaan. Laporan keuangan. Laporan keuangan di India terdiri dari neraca 2 tahun, laporan laba rugi, laporan arus kas, kebijakan atas, dan catatan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.